guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel Akyu. Video kali ini aku bakal menceritakan curhat horor lagi guys. Yang kali ini datang dari salah satu yang nge-email ke aku. Namanya Aulia. Halo Aulia. Kita lanjut saja ke ceritanya. Check it out. Guys, Aulia ini adalah sebenarnya orang Tasik. Dia ngerantau ke Bandung untuk kuliah yang dia inginkan. Kuliahnya itu di salah satu universitas di Bandung. Nah, dia datang ke sini bersama Dewi temennya. Mungkin dong kampus di Bandung, tapi harus pulang ke Tasik. Jadi akhirnya Dewi dan Aulia memutuskan untuk ngekos di salah satu kosan dekat kampusnya. Nah, dicari, punya cari. Ternyata di dekat kampusnya itu pada kosong nih guys, pada penuh, semua penuh karena jalan baru, jadi padat kan. Nah, pada saat itu langsung Aulia bilang sama Dewi, kita cari aja yang low budget deh, apa agak jauh sedikit gitu katanya. Carilah terus jalan, dicari nih ya, dekat-dekat kampus, dicari aja kemanapun itu dicari. Akhirnya menemukan kos yang dekat dengan kampus. Masuklah, bukain gerbang. Akhirnya ada nih cewek lagi diem di depan kosan. Nanyain nih Aulia, "Kak, maaf, mau tanya kalau misalkan ibu kosnya di mana ya?" gitu katanya. "Oh, ibu kosnya bentar lagi, tunggu aja." Tunggu lah di situ, Aulia sama Dewi nunggu di luar. Udah nunggu di luar, langsung kayak ngelihat kosan, ngelihat keliling kanan kiri. Lumayan bagus ya kosannya tuh, bagus, bersih, asri juga. Jadi kosannya itu letter U gitu. Di tengah-tengahnya tuh ada parkir motor, ada kotak gitu. Di tengah-tengahnya lagi ada pohon yang gede, rindang banget katanya gitu. Nah, sambil nunggu datanglah ibu kos. Datang ibu kos, ditanya, "Oh Neng, mau ngekos ya di sini?" "Iya Bu," gitu kata ibu kosnya gitu. Ya udah, kita diperlihatkan lah, ini nih kamarnya ini, 3 lantai dong, kayaknya ada 15 kamar. Dan yang paling atas tuh balkon buat jemur gitu, karena di bawah lantai 1 sampai lantai 2 tuh nggak ada sinar matahari gitu, bukan nggak ada, jadi sedikit sinar mataharinya karena ada pohon rindang itu. Nah, udah gitu Dewi lihatlah, buka kamar 1, kamar 2 gitulah, pokoknya bukain kamar, pilih mau yang mana gitu. Akhirnya Dewi kepincut sama kamar nomor 2. Kenapa kepincut? Karena di situ sudah ada fasilitas yang benar-benar wahnya itu gini, udah ada kasur, udah ada ranjang, kasurnya pun ada tingkat 2, jadi nggak usah bawa lagi kasur, nggak usah bawa apa, tinggal bawa badan sama baju aja gitu. Karena di situ udah ada kipas angin, udah ada buat masak nasi, magicom gitu, udah ada yang gitu-gitu. Jadi udah benar-benar bawa badan sama baju gitu, udah bawa badan sama baju udah di situ. Akhirnya mau dong, harga murah, udah ada difasilitasin juga gitu. Nah, akhirnya udah Bu, saya milihin aja yang nomor 2 kata Dewi gitu. Kata Aulia yang agak sedikit ragu bilang kayak gitu, "Yakin milih nomor 2? Kenapa kan dipikirin dulu sih, kita minimal kita carilah, kali aja ada yang lain gitu." "Udah ini aja deh, capek," katanya, kata Aulia gitu. "Aku capek, aku mau cepet-cepet istirahat, apalagi besok udah mulai ngampus gitu." Ya udahlah, akhirnya nurutin si Dewi. Ya udah Bu, yang ini aja, dipak, DP-nya udah aja, uangnya dikasihin buat DP. Hari itu juga tinggal di situ 1 hari 2 hari, nggak ada kejadian aneh. Dewi pun nggak berpikiran bahwa kosan ini ada apa-apanya, enggak, biasa aja, kayak normal aja gitu, kayak hidup normal ya, biasa aja. Tapi pada malam ketiga Dewi pulang kampus nih sama Aulia, Dewi pulang kampus. Nah, udah gitu si Dewi mandi nih. Pas si Dewi mandi, Aulia kan lagi diam tuh di luar, main HP gerah mungkin ya, karena di luar tuh ada kursi, jadi antara tetangga sama tetangga tuh ada sekatan sedikit loh, ada tembok sedikit gitu. Nah, di situ di depannya ada ditaruhin kursi, duduklah di situ.
Tiba-tiba Dewi keluar, kan Dewi lagi mandi ya, inget Dewi lagi mandi. Tiba-tiba keluarlah Dewi ke luar gerbang. Ditanya dong sama Aulia, keluar pintu, ditanya dong sama Aulia, mau kemana Dew? Dia enggak ngeliat, dia enggak ngejawab, enggak ngeliat, ya udah lempeng aja terus gitu, tapi mukanya pucat. Aneh banget, kayaknya Dewi sakit deh, atau dia mau beli makan, pikirnya kayak gitu. Udahlah main HP, tring, tiba-tiba ada notif, tring, dilihat dong sama Aulia, Dewi WA, ada apa ya? Dibuka lah, ternyata Dewi nge-WA gini, aku nitip makanan dong, capek gitu. Tadi kan dia keluar, kenapa nitip ke aku? Sedangkan si Aulia itu lagi di luar rumah, lagi diem gitu. Dia yang jelas-jelas keluar kan, kenapa nyuruh Aulia? Akhirnya dia lah cepet-cepet ke kamar gitu ya. Dia masuk lah dan bilang kayak gini, ternyata Dewi lagi baru beres mandi, andukan gitu. Dewi tuh lagi andukan gitu, baru beres mandi, Dewi andukan. Bilang, kamu bukannya tadi keluar? Lah orang baru beres mandi nih, lihat. Katanya gitu kata Dewi. Gak mau berpikiran hal-hal aneh, mungkin salah lihat atau apa. Ya udahlah, akhirnya Aulia bilang, ya udah mau nitip makanan apa? Ditanya gitu. Pesen lah si Dewi, aku nitip makanan ABC. Udah. Pergi Aulia ke tempat rumah makan terdekat, jalan kaki. Di situ ada tetangga dong, pasti pada ngumpul di situ sekitar jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam masih ada tetangga, masih ramai dong orang itu. Pinggir jalan kan, nggak pelosok gitu, pinggir jalan, benar-benar pinggir jalan. Nah dari situ langsung Aulia beli apa yang dia pesan, beli apa yang Aulia mau. Di situ ada salah satu tetangga yang ngomong kayak gini, Neng baru ya? Iya bu, baru 3 hari di sini, katanya gitu. Beranian si Neng tinggal di situ, ngekos di situ, katanya gitu. Aneh dong, tanpa menghiraukan apapun ya udah Aulia pergi aja gitu. Tanpa menghiraukan ibu-ibu, jadi kayak dalam hati Aulia, apaan sih? Apa mau nakut-nakutin? Apa mau ngapain sih ibu-ibu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Akhirnya udahlah, di situ disuguhin lah sama Dewi. Nih, pesanan kamu gitu. Udah makan lah di situ, makan bareng-bareng kan. Makan bareng-bareng sekitar setengah 11 malam. Tidur lah. Dewi di atas, Aulia di bawah. Di pinggir Aulia itu kan Aulia tidurnya misalkan gini. Nah, di pinggir Aulia itu ada lemari. Di sini lemari kan. Aulia itu mencoba tidur nih, tutupin lah selimut, tidur Aulia. Nah udah gitu kayak di atas tuh kayak dengar suara krek kayak gitu kan. Si ranjang itu terbuat dari kayu ya, suara krek. Langsung dia buka matanya, bilang kayaknya dia nggak bisa diem banget, gak bisa tidur kayaknya gitu. Berisik banget sih dari tadi, kerak krek. Oh Dew gitu katanya, diem kenapa, aku lagi coba mau tidur nih, kamu berisik banget sih, krek mulu, tidurlah gitu. Gak ada jawaban dong, ya mungkin udah tidur kan. Nah udah gitu langsung krek. Gak beberapa lama tuh kayak gitu lagi, krek. Akhirnya naiklah sedikit Aulia, woi Dewi gitu. Dewi kaget, hah? Ngapain sih ganggu tidur orang? Gitu. Kamu tuh yang ganggu tidur orang, krek lu, kata Aulia gitu. Ngapain sih, bisa diem gak sih? Aku tuh kan lagi coba mau tidur, katanya gitu. Apaan sih, orang dari tadi aku tidur coba? Dewi bilang kayak gitu dengan nada marah karena ya ngerasa keganggu aja gitu sama Aulia yang tiba-tiba negor dia dengan cara ngegebrak gitu kan. Akhirnya Aulia sama Dewi tuh ketidur guys. Aulia di atas main HP, Aulia di bawah main HP. Nah udah gitu, karena kebangun tadi Dewi bilang kayak gitu, Aulia bilang kayak gitu, akhirnya mereka kan gak tidur. Pada pukul 1 malam ada suara brak, jadi kayak apa sih, kan ini lemari ya, jadi ada kayak ngebentur lemari, prak gitu. Aulia tuh lihat dong ke lemari gitu, gak
nggak ada apa-apa, tapi suaranya dari lemari nih, kenapa, siapa gitu kan, bikinnya tuh kayak gitu. Udahlah, karena suaranya juga sebentar, jadi kayak adalah 4 atau sampai 5 kali itu tak 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 gitu doang. Dew, dengar gak sih suara apa itu? Iya, tidurlah sini bareng, kata Aulia gitu. Agak cranky nih, takut-takut gitu kan. Turunlah Dewi, akhirnya mereka tidur di bawah berdua. Tiba-tiba mereka berdua mendengar secara bersamaan suara orang menangis di kamar mandi. Sumpah aku merinding banget Aulia dong, merinding banget. Di arah kamar mandi ada yang nangis, suara perempuan dong. Ya Allah, perempuan nangis jam 1 malam, siapa di kamar mandi, sedangkan di kamar mandi itu gak ada siapa-siapa guys. Nangis lah akhirnya. Takut ya guys ceritanya. Nah udah gitu langsung lah secara refleks Aulia sama Dewi itu lihat-lihatan ada yang nangis. Mereka berdua bilang kayak gini, ada yang nangis gak sih, denger gak sih gitu, denger gak sih ada yang nangis, kata Aulia. Yaudahlah baca doa lah. Mereka berdua baca doa akhirnya, karena nangis itu gak berhenti malah makin keras gitu. Dan akhirnya tiba-tiba yang diceritain merinding banget, tiba-tiba pada saat mereka berdoa dan sengaja nih putar murotal di HP supaya ya menetralisir suasana lah ya, biar gak agak ngeri gitu kan. Pada saat itu pintu kamar mandi terbuka sendiri, benar-benar terbuka. Kalian lihat dong, ya Allah merinding banget. Terbuka sendiri dong, kebuka sendiri kan. Langsung sontak mereka kan kepala mereka tuh menghadap ke kamar mandi kan, ke pintu kamar, otomatis langsung dong disuguhkan dengan pintu kamar mandi yang terbuka lebar dan keluar perempuan. Takut banget. Keluar perempuan yang sedang hamil sambil memegang perutnya, dan kalian tahu mukanya serem banget, katanya mukanya serem banget, bibirnya lebar sampai pipi, dia sampai menyeringai gitu loh, sambil menyeringai. Dia keluar dari kamar mandi mengusap-usap perutnya sambil nangis, tapi perut dia lebar banget sambil ngeliat ini gitu. Kamu gitu ya, jalanlah sampai nembus pintu, kejerit tuh. Mereka berdua belum pernah mengalami itu, dan mereka langsung kayak disuguhkan oleh, ya Allah, disuguhkan langsung oleh sesosok itu, langsung ngejerit dong. Mereka berdua kayak gitu, kuntilanak katanya gitu ya. Keluarlah mereka dari kamar, keluar dari kamar, menetralisir semuanya karena nggak ada yang keluar. Jam 1 malam mungkin mereka udah tidur, padahal si Aulia sama si Dewi tuh kencang banget ngejerit sejadi-jadinya gitu, tapi nggak ada yang dengar, nggak ada yang keluar gitu. Tetangga sebelah nggak ada yang keluar, siapapun nggak ada yang ngedengar dia ngejerit. Mereka berdua ngejerit gitu, mau minta tolong sama siapa? Jam 1 malam disuguhi oleh makhluk astral. Kita mau cerita juga nggak ada buktinya kan, jadi ya udah mereka pendem sendiri. Mereka pendem sendiri, mereka memberanikan diri untuk masuk dengan murotalnya itu dipegang, HP-nya dengan bacaan murotal dipegang, sambil masuk lagi dan mencoba untuk tidur. Dikuncinya lah pintu kamar mandi, bukan dikunci sih, ditutupnya lah pintu kamar mandi. Dia baca-baca, ya kan, mana bisa tidur kalau udah kejadian kayak gitu. Iya, kalau aku langsung udah pulang aja deh, mending pulang malam-malam, atau enggak mending diem di jalan malam-malam kalau udah kayak udah dilihatin sosok yang kayak gitu.
Serem banget gak sih? Ya udah ya, singkat cerita mereka tuh kan tidur nih, masuk lagi tidur berbarengan lagi berdua. Mereka baca murotal, baca doa. Udah mereka baca doa, mendengar lagi suara brag brag brag. Kalian kayak ngebenturin kepala ke kayu gimana sih? Tak, tak, kayak suara gitu. Langsung Aulia bilang, Dew, ini kosan gak bener nih, dari awal aku udah ngerasa aneh, ini gak bener, kata Aulia gitu. Kata Dewi, udah sabar dulu sampai nanti pagi, kalau ada gangguan lagi kita langsung pindah dari sini, gak usah mikirin deh mau dekat mau jauh dari kampus, terserah, yang penting kita aman aja gitu, kata Dewi. Mereka baca doa, terak. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, mungkin mata dia ingin melihat ke arah lemari gitu. Mata mereka ingin melihat ke arah lemari karena ada yang aneh nih di pinggir lemari. Dan kalian tahu yang bunyi terak itu apa? Kaki. Ada kaki yang melayang hitam, katanya gitu, hitam. Pas dilihat ke atas, ternyata ada sesosok miskai lagi. Lagi gelayunan di atas lemari sambil tetap menyeringai tanpa menangis. Dia langsung tahu. Langsung ketawa gitu dong. Si miskainya tuh langsung ketawa. Di situ udah gak lihat apa yang dia pijak mereka pijak itu mereka nggak lihat gitu, asal keluar aja, yang penting aku harus keluar aja di sini gitu. Lari keluar. Pada saat itu di depan ada bapak-bapak. Kenapa nih? Di depan kan dia keluar kamarnya. Di depan kamarnya itu ada bapak-bapak, entah itu suaminya bu kos atau apa, karena mereka baru 3 hari di situ, tapi belum pernah lihat bapaknya bu kos siapa, anaknya bu kos siapa. Yang penting mereka hanya melihat yang pertama itu ibu kosnya doang, tanpa tahu siapapun itu keluarganya ibu kos. Di situ ada cowok dong, bapak-bapak. Neng, kenapa katanya gitu. Ada kuntilanak pak di dalam rumah, di dalam kosan itu ada kuntilanak, katanya gitu. Dilihatlah, dicek sama bapak, nggak ada kok Neng, nggak ada siapa-siapa. Duduk dulu, kata bapak-bapaknya gitu. Duduk lah, dikasih minum. Akhirnya pas dari situ kan ada azan subuh, banyak orang yang lalu lalang apa segala macem. Banyak yang lalu lalang, dan akhirnya tetangga keluar lah. Tetangga yang berdua itu kita sebut saja namanya Ella dan Noi itu keluar dari kamarnya. Kenapa pak? Ada apa pak? Ini si Nengnya katanya ngelihat kuntilanak, tapi gak tahu, bapak lihat udah gak ada gitu. Ya udahlah, akhirnya mereka diajaklah ke kamarnya si Aulia dan ke kamarnya si Ella dan Noi itu. Diajak ke kamarnya si Ella dan Noi itu. Kenapa? Diceritain lah dari awal sampai akhir, bla 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 bla, kayak gini kayak gitu. Dah lah, diceritain tuh bahwa dia ngeliat kuntilanak apa segala macam, diceritain dari awal sampai akhir. Dan ternyata Noi dan Ella juga sama pernah digangguin hantu itu. Jadi katanya gini, Ella dan Noi juga pernah di kamar itu, dan akhirnya pindah ke sebelah. Dikirain pindah kamar itu gak akan ngeganggu, ternyata dia ngikutin, si hantu miskai itu ngikutin dia. Dan yang kalian tahu aneh, cuman kamar nomor 2 aja yang komplit fasilitasnya, ada kasur dan segala macam komplit. Kamar yang lain tuh nggak ada, kosong, benar-benar kosong. Kita harus bawa apa? Kasur, harus bawa apa? Alas tidur. Dan Ella sempat nanyain sama bu kosnya, Bu, kenapa kok yang 2 aja yang fasilitasnya komplit, yang pertama atau yang semuanya yang lainnya kok enggak gitu. Ibu Ella bilang lah, ibu kos bilang ke Ella gini, sebenarnya
di sini itu udah pernah ada yang bunuh diri gitu katanya. Ada yang bunuh diri, sesosok perempuan yang sedang hamil bunuh diri di sini karena pacarnya tidak mau tanggung jawab gitu kan. Jadi katanya dulu itu kan pernah ada cewek ngekos di nomor 2, di kamar nomor 2. Dia sering bawa cowok ke sini dan tiba-tiba hamil. Si cowoknya nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dia kecewa, pulanglah ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya tidak dianggap gitu, malah dia diusir karena kecewa, nggak mau, malu kata orang tuanya gitu. Akhirnya si perempuan ini, si Miss K ini ya, yang jadi Miss K ini balik lagi lah ke kosan si ibu. Jarak 2 hari dari dia pulang kampung ke sini, dia langsung bunuh diri, loncat dari lantai 2 pas banget ke pohon yang aku bilang tadi, rindang ya. Makanya si Aulia itu mikir, kenapa pohon rindang itu nggak ditebang aja sih, itu bikin kayak kumuh gitu, kayak bikin kumuh ke bangunannya gitu, kata Aulia gitu, kenapa nggak ditebang aja. Ternyata itu sudah beberapa kali coba ditebang tapi nggak bisa. Ditebang apanya lah yang patah, ditebang apanya lah yang ini, bahkan sempat katanya ada penebang pohon itu kecelakaan gara-gara digangguin sama Miss K itu yang lagi hamil. Jadi Miss K itu hamil, bunuh diri di situ. Makanya pohon rindang itu ibu kos gak berani nebang. Dan Ella dan Nui juga, dia baru 1 minggu di situ udah digangguin hantu. Dan akhirnya Ella dan Nui juga mau pindah. Kenapa? Dari 15 kamar itu cuman 3 kamar yang keisi karena itu. Jadi ada yang datang 2 hari sehari pergi karena digangguin, 2 hari sehari pergi karena digangguin. Makannya itu angker. Langsung Aulia mikir gini, oh pantes ada ibu-ibu yang bilang, baru ya Neng, kok Neng mau sih ngekos di situ, katanya gitu kan. Ternyata itu alasannya guys, ada yang bunuh diri di kosan itu. Akhirnya kosan itu menjadi angker. Itu aja ceritanya dari Aulia. Makasih Aulia sudah berbagi ceritanya. So buat kalian yang mau kirimin cerita horornya, boleh kirimin email di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.